Oke, sudah direkam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Pak. iya, sip. Makasih. Oke, malam hari ini kita masuk ke pertemuan 13. Kita akan bahas tentang style dan tema aplikasi Android. Nah, nanti ada juga berupa game, berupa tebak gambar. Oke, untuk slide dan materinya sudah saya postkan di kampus. Kemudian untuk tugasnya juga sama. Kemudian nanti akan saya share source code-nya untuk pembelajaran kalian. Oke, jadi untuk outline materi garis besar untuk malam hari ini kita akan menjelaskan tentang style dan tema aplikasi Android beserta aplikasi game tebak gambar. Nanti kita akan belajar tentang eh, tambahannya dari menu value, ada namanya colors.sml. Kemarin kita belajar tentang string.sml untuk memberikan database berupa hardcode, berupa list-list nama HP. Nah, malam hari ini kita lanjutannya tentang colors.sml berupa pewarnaan. Kemudian juga ada action bar dan nama aplikasi Android. Dan juga ada contoh berupa aplikasi game tebak gambar. Simple kok gamenya. Oke. Nah, diawali dari colors.sml. Ini warna default yang digunakan pada aplikasi Android. Jadi nomor satu ini biasanya color primary dark atau di kode heksimalnya crash. Tanda crash itu berarti kode heksadesimal. Crash FF3700B3. Nah, ini colors.sml. Bentar ada yang masuk. Oke. Kalau saya buka di Android Studio, nah, di value ada namanya colors.sml. Oke, kelihatan tidak ini yang saya share untuk Android Studio-nya? kelihatan Pak. Oke. Nah, di colors.sml ini merupakan repositori untuk warna-warna yang nanti kita bisa pakai. Kita bisa menambahkan atau mengubah ataupun menghapus. Ini default di awal ketika kita membuat empty activity. Oke. Nah, di sini ada berupa penamaan list namanya dan juga ada kode heksadesimalnya. Nah, kalau kita deketin, nah ini ada warna-warnanya. Nah, yang tadi 3700B3 ini 3700B3 yaitu purple 700. Nah, purple 700 ini kalau biasanya dipakai juga sebagai color primary dark. Jadi lebih gelap. Nah, yang nomor 2 ini contohnya color primary, kode heksanya FF6200. Purple atau 500 tingkat kecerahannya. Kemudian kita juga bisa mengubah atau menambah decoder value-nya. Lanjut. Nah, ini untuk color primary dark-nya atau warna koral biasa orang menyebutnya. Nah, di sini untuk yang colors.sml untuk repositorinya, kemudian nah hasilnya bisa kita di XML. Kalau di sini udah saya rubah. Ntar kalau kita cek ya. Nah, ini bisa kelihatan ini hasilnya. Yang di sini yang paling atas yaitu sebagai color primary dark. Kemudian yang keduanya yaitu color primary. Kalau kita buat di desain, kelihatan tidak nih? Background activity yang nggak kelihatan di sini.
kelihatan. Kemudian ini default biasanya sih, mau kita tambah juga bisa. Nah, ini kita bisa merubah, misalkan mau gantinya warna oranye. Nah, kalau warna oranye itu misalkan kita ganti yang primary dark-nya FF 7F 50. Misalkan FF 7F 50 warna oranye. Kemudian juga D color primary-nya diganti warna coklat D2691E. Nah, sekarang kita cek di activity main-nya. Nah, ini berubah. Dia akan menyesuaikan dari color temanya. Warna coklat untuk color primary dark-nya dan color primary yang bawahnya atau head-nya berupa warna oranye. Oke. Kemudian ada namanya action bar. Nah, action bar atau disebut dengan app bar. Bentar, ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Nah, action bar atau disebut juga sebagai app bar. Nah, ini biasanya mempunyai beberapa komponen. Ada nama aplikasi, ada ikon aplikasi, ikon kembali, kemudian juga navigasinya. Nah, di aplikasi Android ini kita bisa milih nih mau pakai yang mana, mau pakai action bar atau tidak. Action bar itu seperti ini contohnya. Nah, ini action bar nih, mau pakai apa tidak. Nah, ini action bar nih, mau pakai atau tidak. Berserta juga untuk ini ada bisa icon dan bisa juga judul namanya atau nama aplikasinya. Nah, default ketika kita membuat ini biasanya sudah terpasang sama seperti ini, sudah ada. Ntar ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan seperti itu. Di sini kalau kita cek backup extract tema sel. Oke, lanjut. Nah, di sini kita akan merubah nih untuk yang action bar-nya. Misalkan kalau kita tidak mau menggunakan action bar, ya kita buat cara cukup mudah. Ini yang pertama, yaitu buka file style.xml. Nah, style XML-nya kemudian themes. Atau themes ini ada dua. Nah, di value kemudian themes. Nah, di themes ini ada namanya contohnya pertemuan 13. Nah, kalau kita buka themesnya, nah, namanya tebak gambar atau pertemuan 13. Nah, ini nanti bisa kita rubah. Misalkan yang kita tidak menggunakan, contohnya no action bar di bagian parentnya. Nah, begitupun untuk yang versi malamnya. Kalau misalkan kita tidak menggunakannya, tinggal dipilih. Oke. Nah, kita bisa cek lagi nih di bagian template-nya, XML-nya.
Nah, hilang kan, nggak ada judulnya. Begitupun untuk yang aktiviti-aktiviti yang lain. Ini perlu direfresh. Kehilang. Jadi nama aplikasinya, ikonnya, kemudian juga action barnya atau app barnya akan hilang. Kalau kita set no action bar. Kemudian, nah ini contohnya. Kemudian misalkan nama aplikasi. Nah, ini ada di bagian string XML. Ini kalau saya munculkan kembali. Nah, sudah muncul kembali. Nah, dia sudah muncul kembali. Nah, untuk yang berikutnya di bagian string, ini merupakan nama aplikasinya, bisa kita rubah. Misalkan tebak gambar, ini kita rubah menjadi contohnya pertemuan 13. Nah, ini kalau kita cek akan berubah judulnya. Nah, udah berubah pertemuan 13. Begitupun untuk aktiviti-aktiviti yang nah, udah berubah. Jadi biasa untuk color, untuk pewarnaan, string, untuk judul dan juga data-data repositori yang lain berupa hardcode. Ada juga nanti berupa connection string yang bisa kita mengambil atau terkoneksi dengan cloud database. Kemudian themes, ini berupa tema ataupun template, di mana settingannya dari aktiviti yang kita buat, kita bisa mengatur app bar atau action bar dengan merubah eh, nama aplikasi, icon aplikasi, navigasi, dan lainnya. Seperti itu. Ini contohnya kita merubah nama aplikasi atau nama action barnya. Nah, berikutnya ini ada contoh aplikasi game tebak gambar. Nah, di sini kita akan membuat aplikasi Android game tebak gambar yang paling simpel sederhana. Nah, langkah-langkahnya kita buat project baru, kemudian kita buatkan target device-nya dari activity, workspace, sampai nanti Android Studio terbuka, dan nanti kita membuat layout gambar. Nah, layout gambar ini sudah saya masukkan di dalam source code, ada di drawable. Nanti saya share ini source code saya. Nah, ini bisa kita cek. Kalau kita buka, klik kanan, open in Explorer. Nah, saya simpan di sini semua untuk gambar Instagram, Line, nah, Snapchat, Twitter, WhatsApp, YouTube. Oke, ini saya berupa formatnya PNG, copy paste langsung sini, otomatis nanti akan muncul gambar-gambarnya di drawable folder. Oke, nah fungsinya ini berupa nanti gambar saya masukkan ke dalam ini scroll view, namanya layoutnya berupa linear layout. Nah, jadi ukurannya sama persis, gede besarnya juga sama persis. Nah, nanti kita buat
Contohnya menggunakan scroll view, kemudian baru kita buat linear layoutnya. Semuanya maka bentuknya linear, sama besarnya. Oke, yang pertama masukin gambar. Kalian juga bisa merubah atau memodif, terserah silakan. Kemudian yang pertama, yang berikutnya kita merubah, mengedit dari activity underscore mainnya. Nah, activity underscore mainnya biasanya constraint layout defaultnya kita rubah menjadi scroll view. Maka akan terlihat di bawahnya ini berupa scroll view. Nah, di dalam scroll view ini, nah scroll view itu berupa ini satu kesatuan di sini. Ini ada linear layout. Nah, ini linear layout tuh di sini. Oke, linear layout. Ada tanda garis birunya. Nah, di scroll view tambahkan gravity-nya center, background-nya untuk warna, dah itu aja. Kemudian layout-nya, linear layout-nya yang ini di tengah, yaitu width height-nya match parent, orientasinya vertikal. Nah, tag yang saya pakai untuk vertikal yaitu dari atas, nanti kalau ada tambahan ke bawah. Nah, di antara linear layout lagi ada linear layout lagi. Jadi ini yang pertama, di dalamnya ada lagi yang kedua. Nah, jadi di dalam layout ada layout lagi. Oke, nah yang pertama vertikal, kemudian yang keduanya horizontal. Jadinya ada satu dua, satu dua, dua. Nah, oke. Kemudian yang pertama image view ini. Nah, ini gambar line. Kemudian yang paling penting itu ID-nya, kemudian width height-nya, dan juga gambar, source gambarnya. Terus yang kedua berupa WhatsApp, juga sama ID-nya, width dan height, kemudian source-nya. Nah, ini selesai nih linear pertama, linear layout. Kemudian ada lagi linear layout yang kedua. Nah, linear layout yang kedua ini berupa horizontal. Yang pertama untuk Snapchat, ID-nya, width, height, kemudian source-nya gambar dari Snapchat. Kemudian karena dia horizontal, keduanya berupa Twitter. Nah, Twitter, ID-nya, width dan height-nya match parent 130 dp, dan juga ada source-nya berupa gambar Twitter. Ya, ada yang mau ditanyakan? Monggo, Fadilah Adeliani. Halo, ada yang mau ditanyakan? Halo. Kepencet paling Pak, lanjut aja nggak apa-apa. Oke, kepencet. Oke, kalau gitu saya turunkan. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian yang terakhir linear layoutnya. Yang pertama image view-nya berupa Instagram. Yang penting itu ID, width, height, dan juga source-nya. Kemudian karena dia linear layoutnya berupa horizontal, yang keduanya berupa YouTube. Jadi dibuat pertamanya linear layout berupa vertikal. Satu, nanti ada dua, ada tiga. Nah, di dalam linear layout vertikal, yang pertama dibuat lagi linear layoutnya berupa horizontal. Nah, makanya ternyata seperti matrik, tapi ini sama besarnya karena linear. Udah, seperti itu aja. Nah, selanjutnya konsepnya nanti ada 6 pilihan. Kalau dipencet, nanti akan muncul ke activity tebak. Nah, contohnya ini ada gambarnya line. Nanti diketikkan di sini line. Nah, kemudian nanti dicek benar atau salah. Jadi, kalau dipilih Twitter, nanti akan masuk ke activity tebak Twitter, gambarnya Twitter. Dituliskan di sini Twitter, kemudian tekan tombol cek. Nah, kalau tulisannya benar, benar. Tapi kalau salah ya salah tulisannya. Seperti itu.
Kemudian yang kedua, ini activity yang kosong berupa linear layout. Nah, linear layout. Ya, ada yang pertama berupa image. Kemudian setelah image ini ada linear layout lagi. Nah, linear layout yang kedua ini bersifatnya horizontal. Kalau yang pertama tadi itu berupa nggak di define, ada di define itu vertikal. Harusnya kalau misalnya ada lagi kan di bawah. Nah, makanya ini di bawahnya ini, di bawahnya gambar. Nah, konsepnya yang pertama ini linearnya orientasinya vertikal. Kemudian ada image, image ID-nya sama source-nya apa, width dan height-nya wrap content. Kemudian setelah image ada linear layout untuk menambahkan edit text dan check. Nah, sini image-nya linear layout-nya berupa horizontal. Baru ada edit text, saya tambahkan yang pentingnya itu ID, width, height sama weight-nya, bobotnya, ukurannya satu. Kemudian yang kedua button. Button ID, width, height sama teksnya check. Nah, ada dan ini ditambahkan untuk weight-nya 2 background. Backgroundnya putih, tulisannya jadi putih. Karena backgroundnya si buttonnya ngikutin dari si color tadi warna oranye. Ya kalau kita rubah juga yang colornya berubah lagi dia. Berubah lagi dia. Nah, perubahan jadi warna ikutin dari primary dark dan primary color primary. Begitupun juga untuk yang ini. Nah, berubah juga. Bentar ada yang masuk. Oke. Nah, jadi dua activity sudah jadi. Selanjutnya baru kita buat tebak activity dan main activity-nya. Ini juga udah saya share source code-nya. Hasilnya seperti ini. Nah, di tebak activity, ini yang keduanya yaitu untuk tebak activity. Ini XML-nya tadi contoh yang kedua activity-nya. Nah, kemudian di main activity Java-nya, oke, di sini saya menggunakan API, saya importkan yang pertama view, kemudian ada intent, kemudian ada image view. Kemudian di main activity image view-nya saya define untuk nama ID dari gambarnya image view line, image view WhatsApp yang tadi. Nah, image view Twitter, image view Snapchat, image view Instagram. Ini ID-nya saya define. Oke, semuanya. Kemudian ini on create setelah di bawah activity baru di set inisialisasi dan on click mantap. Nah, untuk yang set inisialisasi kita buat yaitu masing-masing dari ID-nya yaitu kita set ngambil dari image view line. Oke. Nah, kita isikan, kita linkkan dari ID masing-masing ini. Kita linkkan ke dalam variabel inisialisasi. Nah, kalau sudah baru selanjutnya
tadi on click mantap. Nah, on click mantap ini kita set satu persatu. Yang pertama untuk image line. Kalau diklik, nanti akan muncul menu line. Kalau Snapchat, juga Snapchat. Kemudian Twitter, masuk juga Twitter. Kemudian YouTube, masuk YouTube. Instagram, Instagram. WhatsApp, ya WhatsApp. Oke. Nah, di sini tebak-tebakannya, ini yang main activity-nya. Jadi hanya bermain intent, view, dan image view. Gambar. Nah, yang berikutnya merupakan ada activity tebak gambar. Kita buat di pemrograman Java-nya menggunakan intent, view, ada button, ada edit text, dan image. Dan terakhir berupa toast. Oke. Nah, diawali dari yang tebak gambar tadi, kita buat untuk deklarasinya, image view, image untuk yang tebaknya, edit text tentang edit text yang jawab, button, dan jawabannya berupa string. Kemudian di bawah dari activity tebaknya, di sini kita set inisialisasi, kemudian check intent, baru on click Josh. Nah, diawali untuk set inisialisasi. Nah, kita define dari tadi inisialisasinya untuk image tebak, ambil image view tebak. Image view tebak itu yang ini namanya image view tebak. Oke. Kemudian edit jawab, ambil dari edit text jawab. Edit text jawab ID-nya ini edit text jawab dan button check. Nah, jadi di sini kita define satu-satu image view-nya, edit text dan button. Nah, kalau sudah di set inisialisasi, berikutnya kita cek intentnya. Nah, intentnya nanti ada dari nama ikonnya. Kemudian nanti kalau misalkan sama seperti lain, maka akan muncul gambar lain. Instagram, YouTube, WhatsApp, Snapchat, else-nya Twitter. Kemudian setelah itu baru on click Josh. Nah, on click Josh ini kalau ada diklik, dicek nih buttonnya, nanti akan sama atau tidak jawabannya. Dengan yang ada di edit, dengan ada jawaban yang berupa stringnya. Kalau misalkan benar, akan muncul toast, jawaban Anda benar. Kalau salah, else, itu jawabannya salah. Nah, seperti itu. Ini ya saya share tebak activity.java. Nah, ini contoh hasilnya seperti ini. Oke, nah saya akan tunjukkan di Pfizer saya hasil jalannya itu di aplikasi seperti apa. Karena sebagian ada yang salah. Nah, tugasnya kalian benerin yang salah menjadi betul. Tapi sebagian ada yang betul. Yang salahnya hanya menampilkan gambar. Ntar saya set dulu HP saya. Saya mau hidupkan Pfizer. Oke, sambil menunggu. Jadi untuk yang rangkuman
malam hari ini. Style dan tema yaitu berupa color dan string, temanya themes. Ini bisa diganti sesuai keinginan kita. Mau dipakai atau tidak, mau dirubah atau tidak, ataupun mau dihapus atau enggak. Oke. Nah, ini sudah ada nih. Terlihat tidak visornya yang jalan? Tampilan di HP saya? Terlihat. Terlihat, Pak. Nah, aplikasinya kalau saya jalankan, tebak gambar, nah seperti ini. Jadi kalau saya pencet gambar WhatsApp, di sini kita tuliskan WhatsApp. Oke, kita cek betul. Back lagi, gambar Twitter, masukin kata-katanya, betul. Tapi kalau misalkan T-nya besar, salah ya loh. Nah, cek, tuh salah kan? Kemudian YouTube, YouTube, Cek. Oh betul. Oke, nah ada yang salah nih. Kalau misalkan saya ketik line, malah munculnya si Twitter. Pencet Instagram, malah si Twitter. Nah, si Snapchat, ini betul Snapchat munculnya. Oke, nah tugasnya ini saya share code-nya, kalian benerin untuk dua icon line dan juga Instagram. Nah, intinya buat dulu project game tebak gambarnya yang sesuai contoh di atas dan benarkan kode yang masih salah. Oke, ada yang mau ditanyakan? Halo? Monggo kalau ada Kalau yang mau gambarnya harus ditanyakan. download sendiri berarti Pak. Kenapa? Gambarnya? Buat icon gambarnya itu harus. Gambarnya nanti saya share di saya kasih ke ininya apa? Gambar yang ininya nih. Nah, saya kasih di materi di folder materi. Nah, saya cek dulu ya. Nah, ini saya kasih tuh 2, 3, 4, 5, 6. Ini saya zip. Gambar zip. Nah, saya postkan di kampus di folder materi. Oke, sudah ada tuh file gambarnya. Saya share. Ada lagi yang mau ditanyakan? Monggo, silakan.
UAS nanti buat program juga ya, Pak? Iya, UAS nanti buat program mobile. Ada contohnya gak, Pak? Biar bisa disiapin gitu sama teman-teman yang lain juga Contoh apa? programnya. Contoh programnya banyak di luaran di internet, bisa dicek. Dari web developer Android juga ada. Jadi itu program mobile tuh banyak, sama seperti kayak membuat pemrograman web, membuat pemrograman desktop. Di internet itu banyak contohnya, cuman berupa Scratch. Ya, Scratch itu berupa eh, pilihan-pilihan yang dimana kita nanti kayak seperti puzzle, pasang ini, pasang itu, nggak bisa langsung plug ada jadi bisa enggak. Nah itu harus dicoba, kalian harus mencoba. Makanya di pemrograman mobile ini kita paksakan untuk mencoba mengcoding di mobile. Jadi nggak ada namanya instan langsung jadi, nggak, butuh proses. Share di sini pertemuan 13 juga sudah ada code-nya. Tinggal dicoba aja. Nanti kalau ada masalah atau bingung, tanyakan. Oke, monggo silakan kalau ada yang boleh tanyakan lagi yang lain.
Oke, kalau tidak ada, kita tutup kuliah malam hari ini. Ini sudah direkam sampai 41 detik. Oke, saya tutup. Bismillah.